Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari bersama-sama kita memanjatkan segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabbul Alamin. Tiada zat yang patut kita puji, kita imani, kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya atau kasih dan sayang Allah jualah kita sampai pada hari ini masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di alam yang fana ini, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Kemudian tak lupa kita mengaturkan semoga salam dan salawat tetap selalu Allah curahkan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Singkat saja, pada pagi hari ini di dalam tausiah subuh ya, saya juga baru belajar, artinya kita sama-sama menuntut ilmu. Jika tidak dapat menuntut, ya kita belajar. Kalau tidak bisa belajar, kita ngajari orang. Tapi ini kami mengajari ini ya, artinya kita sama-sama sharing. Seandainya kata yang saya sampaikan ini salah, mohon dibenarkan ya. Ya, kita pada hari ini sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan kita, bahwa setiap orang yang sholat itu artinya harus bersih tempat, pakaian ya, badan kita. Nah, oleh karena itu ada suatu riwayat bahwa Nabi sedang berjalan dengan sahabat, lalu beliau berhenti di depan dua buah kuburan ya. Salah satu kuburan itu adalah orang yang di dalam kuburan itu adalah disiksa. Karena apa? Karena istinjanya tidak benar ya. Karena istinja ini merupakan ibarat ibadah, itu adalah kepalanya ibadah ya. Apabila istinjanya tidak benar, maka ibadah yang lain juga umpat menyurangnya ndik bujur. Nah, ndik benar. Nah, adapun saya tidak menjelaskan apa yang namanya yang disunahkan dan lain sebagainya, adabnya mungkin kita sudah tahu semua ya. Yang diadab buang hajat itu ya, jangan menghadap ke arah kiblat, ya jangan menghadap membelakangi matahari dan lain sebagainya. Kemudian yang disunah-sunahkan itu ketika masuk WC atau tempat hajat itu ya diawali dengan berdoa dulu ya, mohon perlindungan kepada Allah ya, agar kita dilindungi daripada godaan syaitan di saat di WC ya. Jadi bismika Allahumma aujubika minal hubusi wal khobais, itu bahasa Arabnya. Nah, kemudian masuknya dengan menggunakan kaki kiri itu disunahkan. Nah, kemudian keluarnya kaki kanan. Nah, yang terpenting di sini adalah agar istinja kita itu sempurna, kita harus ada ilmunya. Karena apa? Amal tanpa ilmu sia-sia, ilmu tanpa amal juga akan sia-sia. Nah, singkat saja, setelah kita buang hajat ya, buang hajat itu depan dubur, kemudian belakang dubur ya. Nah, terlebih dulu kita kalau sudah selesai, kita bersihkan dulu yang di depan. Nah, teknis cara pembersihannya adalah ya, setelah selesai bujur-bujur, selesai benih nih, nah, kita urut dulu batangnya sini ya, urut dulu ya, diurut dulu, harus diurut tuh supaya habis ke jaba, baru dengan telunjuk kita basuh. Nah, kita cuci. Itu yang pertama. Nah, sebelum itu kita niati dulu ya, karena innamal a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa ya. Kita niati nawa itu istinja fardhu lillahi taala ya, sengaja beristinja
wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan dilapatkan, cukup dalam hati ini. Tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia sengaja aku beristinja karena wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting niat nih. Jangan sampai tidak berniatnya. Kalau kita tidak berniat berarti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam WC pun kita bisa ingat ya, tidak dilarang yang nama ingat, cuma pembacaan jangan. Ya. Nah, kemudian apa? Itu sudah yang depan. Kemudian yang di belakang. Yang di belakang ini kita ada namanya ya rukun istinja ya. Rukun istinja itu kita diwajibkan untuk berdehem ngejin ya. Ngejin hak bahasa hitam itu ya, berdehem semuanya. Atau kita berdehem gitu ya. Supaya dubur kita itu semuanya terbuka. Nah, setelah kita cuci, artinya yang rukunnya lagi mensuci dengan air yang mensucikan ya, jangan dengan air teh atau dengan air Fanta dan lain sebagainya. Itu air suci tetapi tidak mensucikan, tapi air yang suci lagi mensucikan. Nah, setelah kita berdehem sambil membasuh ya. Nah, kemudian apa? Yang rukun yang ketiga adalah wajib ainnya harus hilang. Wajib ainnya itu seperti apa? Bendanya ya. Bendanya tahu aja, nah, warna emas-emas kah, warna apakah ditahu, yang pentingnya kita setelah kita basuh berdehem dengan air yang bersih tadi, kemudian kita cuci, kita lihat bendanya ada enggak masih di tangan hitam nih. Nah, umumnya masih ada, wah berarti belum bersih nih. Nah, kemudian setelah bendanya warnanya, lihat itu ada warnanya apa kan misalnya. Nah, kemudian baunya. Nah, setelah kita suci, kemudian cium di tangan nih, masih bau, basuh lagi ya. Basuh lagi, masih bau, masih lagi. Nah, kemudian rasanya, ya rasanya ini secara rasa itu adalah tadinya licin menjadi kesat ya, tadinya licin menjadi kesat kasar ya. Nah, kemudian rasa yang terakhir adalah yakinnya. Nah, yakinnya di sini adalah kalau kita sudah yakin itu bersih, artinya tangan kita ini berani, sandai kata hitam kocok kita masukkan ke mulut berani karena yakin bersih tadi. Namun yang yakin berarti belum sempurna istinjanya. Jadi harus yakin walaupun di hitam kocok tapi hitam yakin ini bersih. Sudah tadi itu warnanya, bendanya, baunya kan rasanya sudah kesat. Nah, kemudian keyakinannya itu adalah kita berani untuk memasukkan tangan kita ke mulut kita bahwa ini istinja kita sudahlah memang bersih dan kita yakin. Nah, barulah istinja itu sempurna. Nah, setelah kita merasa itu sudah bersih dan kita yakin, baru kita tutuplah istinja kita. Ibarat tuh ada batasnya, ada talaknya lah ibaratnya. Selesai aku beristinja karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingat lagi kepada Allah karena kita tidak akan mampu beristinja tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga baca doanya Allahumma apa nih ingat jadi yang bahasa Indonesianya, ya Allah, ya sebagaimana engkau bersihkan kemaluanku maka bersihkanlah hatiku daripada sifat munafik. Allahumma farji minal fawahis wa tahhir qalbi minan nifaq, itu bahasa Arabnya itu. Nah, saya kira itu sedikit, mudah-mudahan kita itu walaupun menuntut ilmu sedikit asalkan kita amalkan ya. Jadi sami'na wa ata'na, dengarkan dan amalkan, itu lebih baik ya daripada kita banyak ilmu tapi diamalkan ya. Jadi harus diamalkan walaupun ini sedikit, mudah-mudahan ini ada manfaatnya apabila kita amalkan agar amal ibadah kita ya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bisa beristinja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mungkin banyak kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.